membuka dan mempercepat orgasme perempuan dalam ajaran Jawa. Dalam masyarakat Jawa, adab dan tata cara sebelum melakukan hubungan asmaragama juga diajarkan. Sebagai contoh, ritualisasi seksual juga diungkapkan dalam serat Centini, termasuk soal tata krama dalam melakukan hubungan seksual antar suami istri. Dalam berhubungan, misalnya harus empan papan, maksudnya mengetahui situasi, tempat, dan keadaan, tidak tergesa-gesa, dan juga merupakan keinginan bersama. Selain mendasarkan diri pada tata krama menurut budaya Jawa, tata krama ini juga mendasarkan diri pada hadis Nabi. Misalnya sebelum melakukan hubungan seksual, seyogianya mandi terlebih dahulu. Setelah itu berdandan dan memakai wewangian. Sebelum mulai, berdoa lebih dulu dengan mengucapkan syahadat. Selain itu, masyarakat Jawa juga mengenal kalender seksual. Ini berkaitan dengan masalah rasa perempuan yang berhubungan dengan organ genital seksualnya. Satu asumsi bahwa setiap hari organ genital seksual yang sensitif pada perempuan selalu berpindah tempat sesuai dengan tinggi rendahnya bulan. Ini berdasarkan pada kalender Jawa. Dengan mendasarkan pada kalender seksual, pasangan dapat mencapai puncak kepuasan secara bersama-sama. Dalam ajaran Jawa terdapat pembelajaran diuraikan secara gamblang soal ulah asmara yang berhubungan dengan lokasi genital yang sensitif dalam kaitannya dengan permainan seks. Misalnya cara membuka atau mempercepat orgasme bagi perempuan, serta mencegah agar lelaki tidak cepat ejakulasi. Selain diungkap mengenai tata cara, etika, dan ritualisasi, dalam buku Asmaradana tersebut juga diulas pula bentuk-bentuk serta pose hubungan seksual yang seharusnya dilakukan. Semua itu dimaksudkan agar pasangan dapat mencapai kepuasan bersama-sama. Hubungan seksual tidak hanya sekedar pemuasan nafsu lelaki maupun perempuan, tetapi juga sebagai bentuk ungkapan perasaan cinta kasih, proses prokreasi, dan seks sekaligus sebagai wahana ibadah. Berikut suntingan teks dan terjemahannya. Sudah waktunya menjelang malam, mereka bertiga, Kisaloka, Kartipala, Palakarti pulang beristirahat di tempatnya masing-masing dengan para waranggana, penyanyi atau penari, dan bersedia apabila mereka datang ke rumahnya. Dan yang masih ada di pendopo saling bercakap-cakap dan saling sendaguro. Sedangkan Mas Cepolang bertanya dengan nada yang pelan kepada Kiai Among Trusto, bagaimana asal-muasalnya para apsari atau waranggono mempunyai rasa kasih dan sayang. Yaitu ada dua hal, syarat-syarat tertentu, tingkah laku, dan juga termasuk perasaan hatinya wanita. Merupakan sebuah ajaran dari pandita yang bernama Lukmanul Yakin. Sedangkan bab nikmatnya barulah asmara, berada pada rahasia rasa wanita. Di dalam sehari semalam, mulai terbenamnya matahari sampai dengan terbenamnya lagi, rasa itu akan berpindah tempatnya mengikuti berubahnya tanggal 1 sampai dengan tanggal 16, selesai dan selanjutnya sampai tanggal 30.
Apabila hendak berulah asmara pada tanggal 1 di daerah kening harus dilakukan cumbuan dengan mencium atau menjilat. Tanggal 2 di daerah pusar, tanggal 3 di daerah betis kanan dan kiri. Yang keempat di daerah lengan kiri dan kanan, kelima di sekitar payudara, telinga kanan dan kiri, dan kitengara. Mas Cebolang serta Nurwitri sama latahnya, sedangkan pada tanggal ke-6 berpindah di daerah di antara alis. Sedangkan tanggal ke-7 terletak di antara sela-selanya payudara kanan dan kiri. Ke-8 terdapat pada bibir atas dan bawah, dan pada tanggal 9 berpindah di betis kanan dan kiri, serta di sekitar pundak atau belikat. Tanggal 10 beralih di daerah perut, ke-11 terdapat hidungnya, ke-12 di daerah pundak atau belikat. Tanggal 13 terletak di daerah payudara, sama pada saat tanggal ke-15. Yang ke-14 mulai mencium bibir dan mengusap wajah. Yang ke-15 selesai dan dimulai lagi pada kedua alisnya. Itu yang harus diperlakukan, dan alangkah mulianya sebagai seorang wanita. Akan mendapat rasa nikmat yang lebih dan bermanfaat apabila dilakukan pada tempatnya, agar supaya cepat keluar, karena tertarik dengan besarnya rasa cinta seorang wanita terhadap pasangannya, serta tidak mempunyai perasaan lainnya kecuali terhadap pasangannya. Belas kasihnya hanya pada pasangannya. Selesai sudah pelajaran tersebut, dan ada lagi rapal atau doa bila sedang ulah asmara, dan ini yang wajib dibaca. Allahumma jannibus syaitan mara jatana. Apabila menginginkan bertahan lama dalam berulah asmara, inilah ramuannya: daun lekundi, daun widuri, dan babakan pule. Ditumbuk halus lalu dibuat seperti pil dan dikeringkan. Dan sebelum berulah asmara, diminum, dan selanjutnya dengan membaca rapal atau doa sebanyak 12 kali. Kumala sahaheka tikun payakun ilaika datu kamuka nataneka Allahumma yamuka nujura rumya ala huyamuka dadiramu ika sangkrama rakiman. Pastilah kuat zakarnya serta tidak akan cepat keluar, dan ada lagi rapal atau doa untuk menahannya. Kalau dari orang mancanegara bila hendak berhubungan, agar rapal atau doa tersebut dibaca 3 kali, pasti akan bertahan lama keluarnya. Ari panas renggang bumi, ari hujan rapet kisma. Cuaca yang panas membuat bumi pecah-pecah, dan saat cuaca hujan, tanah akan merapat kembali. Apabila rapal tersebut diusap-usapkan pada kemaluan, wanita akan menjadi rapat, seperti masih perawan. Dan apabila berkeinginan cepat mengakhiri permainan ulah asmara, hanya dengan membalik rapal atau doanya. Apabila tidak menginginkan bercinta tetapi ingin mendapatkan rasa yang nikmat, hanya dengan memilin atau mengusap puting susunya. Inilah rapal atau doanya. Kunta ngalai mukodas brai. Cukup sudah, pasti akan terasa bergetar dan melambung di awang-awang. Yang terbaik saat melakukan ulah asmara dengan pasangannya, janganlah membicarakan semua hal, jangan memuja. Lebih baik membaca istighfar, dan setelah selesai dilanjutkan dengan membaca doa bismillah.
Pada saat keluarnya rasa cinta, tiuplah ubun-ubunnya 3 kali dengan menahan nafas dan dalam batinnya sambil mengucapkan doa berikut. Bismillahirrohmanirrohim. Macan putih ana dodo umetu banyu urip. Ing urip sajeroning toya la ilaha Muhammad Rasulullah. Dan masih ada lagi syarat-syarat yang lain. Dengan lapal yang tertulis di makanan yang bungkus dengan daun dalancang yang mengundang maksud agar membuka primbonnya supaya tampak dan ketika mematuhi dengan rasa gembira tanpa ada paksaan. Mas Cepolang bertanya kembali, bagaimana agar wanita menuruti segala kemauan? Apa syaratnya? Among Trusto tersenyum. Apabila ada perilaku yang kasar setelah melakukan ulah asmara, diamkanlah saja. Jangan sampai dibersihkan. Selanjutnya dapat digunakan berulang kali dengan perempuan lainnya. Semua yang pernah dilakukan dan kebiasaan yang sudah terjadi, meskipun mempunyai istri sampai 8, tetapi semuanya satu kehendak, saling bisa menerima dan memahami. Ada lagi cara yang lebih halus lagi, yaitu lewat kedipan mata atau pengasihan, agar menurut seia sekata. Tetapi ada syarat yang harus dilakukan, yaitu merasu di badan, dan bagaimanapun caranya agar syarat tersebut dapat dimasukkan ke dalam makanan. Ada 14 tempat di badan yang harus digosok, mulai dari muka dan leher, ulu hati dan kedua ketiak, serta lipatan tangan kanan dan kiri. Pergelangan tangan kanan kiri, kedua telapak tangan, di antara ibu jari kanan kiri, serta di kedua pangkal paha, kedua lipatan lutut, serta 2 tumit dan di antara 2 jempol kaki. Lengkap sudah ke-12 macam, selanjutnya disatukan dengan rasa pribadinya. Setelah berkumpul jadi satu, ditaruh di telapak tangan kiri, sedangkan tangan kanan mengaduk-aduk dengan membaca, Ya Allah Muhammad, lama Buddha ilaiha, lanu juda ilaiha, 3 kali. Selanjutnya dicampur dengan makanan dan minuman, serta harus meyakinkan diri apa yang telah diniatkan. Insya Allah rasa cinta dan kasih sayang akan didapatkan. Masih banyak macamnya, tetapi ini sudah cukup. Dan semua kembali pada keberuntungannya. Semua mengucapkan terima kasih. Dan waktu telah memasuki pagi hari. Among Trusto berucap sambil tersenyum, dan sebaiknya sama-sama membubarkan diri. Demikianlah sedikit uraian tentang ulah asmara dalam membuka dan mempercepat orgasme pada wanita. Ini adalah bagian dari ajaran Jawa yang membahas tentang tahap-tahap perjalanan seseorang saat mengalami orgasme, yaitu sebuah kondisi spiritual saat seseorang mengalami penyatuan dengan zatnya atau manunggaling kawula kelawan Gusti. Syekh Among Rogo memberikan wejangan kepada istrinya yang bernama Niken Tambang Raras selama 40 hari 40 malam, baik yang berkenaan dengan makna hidup dan bagaimana cara manusia mendapatkan makrifat kepada Tuhan Dat yang maha besar, maupun yang berkenaan dengan kehidupan keluarga. Berikut bait-bait yang kami kutip dari ajaran Jawa yang menggambarkan tentang kemanunggalan antara Tuhan dan manusia. Kemudian ia membisikkan kata-kata sempurna. Ketika itu didengar oleh Ki Bayi. Dia mulai menangis tersedu-sedu. Tetapi ia merasakan suatu kepuasan batin yang besar. Batinnya menjadi terang benderang. Ia merasa kenyang tanpa menyantap sesuatu.
Ia merasa seolah-olah terangkat ke hadapan tahta Tuhan. Pada saat yang sama, sikapnya terhadap Amongraga berubah sama sekali. Ia hampir berbakti kepadanya, karena sekarang ia hanya memikirkan satu-satunya ini: aku mendapatkan seorang guru sejati. Kemudian dengan suara lembut Ki Bayi berkata, "Semoga Anda berkenan agar juga kedua adik Anda menerima rahmat ajaran Anda." Yakni kata-kata yang tadi Anda sampaikan. Amongraga menjawab, "Kedua putra Bapak sudah saya berikan ajaran itu tadi malam. Keduanya sudah maklum akan kebenaran. Syukur kepada Tuhan. Kalau demikian, akulah yang bungsu," kata Ki Bayi. "Saya puas sekali dengan urusan ini." Amongraga tahu apa yang ditujukan kepada Ki Bayi dan apa yang dituakan kepada kedua putranya, Jayeng Mesti dan Jayeng Raga. Ganjaran disediakan kemuliaan dunia ini bagi kedua anaknya, kemuliaan di akhirat. Kedua anak itu mampu menerima ilmu makrifat, sedangkan kepada Ki Bayi Panurta diberi tuntunan ilmu sara, agama menurut hukum, sehingga ia hidup dengan utama. Kemudian Amongraga berkata dengan lirih, "Tekunlah dalam menjalankan dan lakukanlah olah bakti malam hari. Junjunglah sholat yang diwajibkan pada saat-saat tertentu. Bacalah ayat-ayat suci, rajinlah dalam mengajarkan kitab suci. Berilah sedekah kepada orang-orang miskin." Ki Bayi merendahkan diri ketika ia menerima ajaran Amongraga. Guna mencapai keadaan ekstasis, Amongraga melakukan sholat sunat wabin dengan 6 rakaat dan 3 salam. Sesudah itu olah kifarat tawaju, pemulihan dan terarah kepada Tuhan dengan 2 salam. Sesudah itu duduk tidak bergerak. Sambil mempersiapkan diri untuk manunggal dengan Tuhan, ia melakukan wirid menurut ajaran. Ia duduk bersimpu, kakinya terlekuk ke belakang, hati sanubari dan pernapasan dalam keselarasan. Kemudian ia mengawali zikirnya dengan kata-kata, "Tidak ada sesuatu selain Tuhan, Dat yang niscaya ada. Itulah yang menjadi pusat perhatiannya, dasar penyangkalan dan pengakuan, dan dengan itulah hatinya diselaraskan." Kepalanya mulai bergerak memutar, silih berganti menyangkal dan mengakui. Pada lingkaran lam terakhir, kepalanya bergerak dari pusat ke kiri ke atas. Pada ucapan ilalah, kepalanya bergerak ke kanan, ke atas, ke arah bahunya. Pada saat ia berkata ilah, indranya memasuki penyangkalan tersembunyi. Ilalah ialah pengakuan gaib di sebelah kiri dadanya. Demikianlah nakirah menjadi paripurna. Kata-kata la ilalah dirasakannya 50 kali dalam suatu pernapasan, kemudian 300 kali ilalah pada pernapasan berikut. Istirahat sebentar. Lalu hu 1000 kali dalam satu pernapasan panjang. Demikianlah hatinya naik lepas bebas tanpa rintangan, dengan perantara zikir yang fungsinya hanya sebagai sarana. Suara-suara yang dikeluarkannya tak ada arti lagi. Segalanya diperbolehkan, entah itu A, E, I, atau U, atau lain sebagainya, terserah apa saja. Kemudian suara-suara itu tiba-tiba lenyap seperti suara seekor orong-orong yang tiba-tiba diam seketika. Pada saat yang sama, bata-bata dan bentuk terlepas, artinya badan dan budi masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Ia lenyap dalam mi'raj, terlebur dalam zat ilahi. Badannya tertinggal bagaikan sebatang glodok yang ditinggalkan oleh lebah-lebah kosong.
kalbunya merupakan ketiadaan sejati, kosong sepi, tiada ada lagi daratan maupun langit, terang dan gelap tiada lagi. Yang ada hanya indah, itulah yang meliputi yang batiniah dan lahiriah di alam gaib. Di sanalah usaha Among Raka untuk mencapai kemanunggalan sampai pada titik penghabisan. Tak ada lagi perbedaan, hanya kesamaan yang sempurna. Mereka bukan satu, bukan dua lagi. Sesudah taraki menyusulah tanazul. Ia turun dari alam lahir dan batin, atau wahya jatmika. Ia memandang lagi tetapi bukan dengan matanya, dat yang maha luhur. Di sana terdapat 4 hal. Sifat jalal yang gaib, keindahan, kesempurnaan, dan kekuasaan, jamal, kamal, dan kehar yang gaib. Sesudah keluar dari keadaan gaib, mulailah perbedaan 2 jenis, yaitu Gusti dan Kawula. Adapun hakikat Gusti ialah jalal, kamal, jamal. Adapun sifat-sifat Kawula itu ialah ahadiyah, wahda, wahdatiyah, alam arwah, alam ajsam, alam misal, dan insan kamil. Perbedaan antara Gusti dan Kawula ialah perbedaan antara 2 jenis sifat-sifat itu, kecuali bagi manusia yang istimewa, yang sudah mengetahui ilmu sejati. Sesudah ekstasinya lewat, ia menyerupai sebutir telur yang jatuh di atas sebuah batu. Demikian rasa terkejut di dalam hatinya ketika kembali dalam keadaan makhluk dan melihat kembali keterbatasannya selaku seorang hamba. Sesudah kemanunggalannya dengan Tuhan larut, ia bernafas panjang sambil mengucapkan 1 kali syahadat, La ilaha illallah. Kemudian melanjutkan doa syukur. Bila budi sudah naik ke tempat yang mulia, maka dalam keadaan mulia itu, yang maha mulia dan budi berbeda dan tidak berbeda. Sembah dan pujian menjadi serupa. Pujian merupakan pujian terhadap dirinya. Manusia sendiri yang mengalami itu, tetapi juga bukan diri sendiri. Tiada lagi dirinya, hanya itulah yang dapat dikatakan. Sesudah dzikir, ia memanjatkan doa syukur kepada Yang Agung. Sesudah itu, ia bersujud, merebahkan diri ke tanah, dan mendekati Tuhan dengan merasakan kerendahannya. Ia menyadari bahwa dia hanya buah ciptaan, dan bahwa antara Kawula dan Gusti ada perbedaan, seperti antara debu di tanah dan awan, atau seperti antara bumi dan ruang angkasa. Dari beberapa bait yang ada dalam ajaran Jawa ini dapat memberikan suatu gambaran bahwa Tuhan dan manusia tidak sama. Karena manusia adalah ciptaan Tuhan, namun manusia bisa mencontoh sifat-sifat Tuhan dan mengingatnya dengan memperbanyak dzikir, sehingga dapat mengalami kondisi ekstasis, yakni kemanunggalan dengan dat mutlak Tuhan. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.